Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Oke. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran ke-12 ya. Di LKS-nya halaman 50. Judulnya tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kisahnya tentang siapa? Kisah tentang siapa? Kisah tentang siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dan apa? Mbak Seril dan Nabi Ismail ya. Ismail alaihissalam. Jadinya dibuka ya, halaman 51 ya. Kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh iya, sebelumnya tadi ya. Nabi Ibrahim itu siapanya Nabi Ismail ya? Nabi Ibrahim siapanya Nabi Ismail? Masih keras siapanya? Ayahnya. Berarti Nabi Ismail itu anaknya Nabi Ibrahim. Oke, wis tadi masuk ke tema ya. Halaman 51. Kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dibaca dulu Mbak Tiara. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia, sekarang Irak. Ayahnya bernama Azar bin Nahur. Kala itu Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat kejam, yaitu Namrud bin Kan'an bin Babilonia adalah negeri yang kaya. Rakyatnya hidup makmur, namun mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk Babilonia justru menyembah patung-patung. Tujuannya patung-patung itu dibuat oleh mereka sendiri. Jadi ya, Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia. Nah, sekarang Irak. Jadi Babilonia kan dulu, sekarang namanya jadi Irak. Di mana itu Irak? Di mana? Irak itu ya jauh dari sini ya. Irak itu ada di kok jauh. Irak itu di luar negeri nak nggih. Irak itu di Asia Barat Daya, di Timur Tengah. Berarti di cedeke Mekah ono, gak di Indonesia ya. Irak itu di luar negeri ya. Terus ayahnya tadi Babilonia ini ayahnya bernama siapa? Azar bin Nahur. Azar bin Nahur. Terus di Babilonia itu dipimpin oleh raja yang kejam namanya Namrud bin Kan'an bin tapi apa? Tapi tidak mengenal Tuhan, soalnya menyembah patung. Terus padahal patungnya digawe dhewe tapi disembah. Oke, yang saya bagian satu anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Dibaca doa. Nabi Ibrahim memiliki anak bernama Ismail. Antara Ismail dan Ishak, tapi ayahnya sama, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibunya Ismail bernama Hajar dan ibu Ishak nama
Sarah. Menurut riwayat keturunan Nabi Isa alaihissalam dan dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam menurunkan Nabi Muhammad oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak para nabi. Berarti Nabi Ibrahim itu maka duwe anak, ya, duwe anak. Piro anak berarti? Dua siapa namanya? Nabi Ismail dan Nabi Musa. Tapi ibunya beda, ya, ibunya. Nah, jadi sing Nabi Ismail sapa? Ibunya siapa namanya? Biasanya yang dipanggil Siti Hajar. Dan Nabi Musa anaknya anak Sarah, ya. Pinter. Terus ayo sing iki. Wis kedua, sing kedua. Nah, itu sing kehidupan Nabi Ibrahim dibaca. Nabi Ibrahim alaihissalam sejak kecil hidup di lingkungan yang penuh kemusyrikan dan kekufuran. Beliau dibesarkan oleh seorang ayah yang tidak seiman dengannya. Ayah Ibrahim ahli dalam memahat patung. Patung ini dijual kepada penduduk Babilonia. Patung-patung itulah yang kemudian dijadikan sesembahan. Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjual patung-patung itu. Tetapi berkat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan halus menolak perintah ayahnya. Menurut Nabi Ibrahim alaihissalam, kebiasaan penduduk Babilonia termasuk ayahnya sendiri keliru. Jadi Nabi Ibrahim mangko lingkungannya penuh dengan kemusyrikan, soalnya menyembah patung, bukan menyembah Allah, ya. Tapi ya kemana tadi Nabi Ibrahim enggak, ya. Oke, terus sing ketiga. Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan yang sebenarnya. Dibaca Mbak Viola. Masyarakat Babilonia. Masyarakat Babilonia sudah lama sebagai penyembah binatang-binatang. Nabi Ibrahim alaihissalam terus berusaha mencari kebenaran agama yang dianut oleh keluarganya. Ketika malam telah gelap, Nabi Ibrahim alaihissalam menyaksikan sebuah bintang. Dia sempat berpikir bahwa bintang itu Tuhan. Berarti Nabi Ibrahim itu ya berpikir, maksudnya dia kan patung kan dia tahu patung itu maka salah, maksudnya bukan sesuatu yang pantas disembah. Soalnya patung nggak mempunyai kekuatan. Nah, cuma di akhirnya waktu malam Nabi Ibrahim itu berpikir, masa bintang itu Tuhannya, ya bukan, apakah Tuhannya? Tetapi tadi bukan, jadi soalnya bintang iso waktu siang kan bintang nggak ada loh, berarti hilang kan, berarti Tuhan bukan itu Tuhannya, ya kan. Terus waktu siang ono matahari. Loh, matahari ketika sore tenggelam
wis gak ada. Berarti bukan itu Tuhannya. Berarti Tuhannya adalah Gusti Allah. Ya Gusti Allah nggak bisa hilang, nggak bisa tenggelam. Berarti Gusti Allah tetap ono gitu. Nah, seperti itu. Terus di bab sing keempat ya, tulisan yang keempat, menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 260 dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, memohon supaya diperkenankan melihat kekuasaan Allah. Ya, baru kata-katanya, ya Allah, itu bacaan kita. Ya Allah, perhatikanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati. Demikian suatu hari Nabi Ibrahim berdoa, dan keinginan itu maka sehingga ingin itu maka dikabulkan sama Allah. Dengan apa? Dengan iki di bawahnya ada 4 burung yang ditaruh di 4 bukit yang berbeda. Tadi kan anak burung yo, burung itu wis dipateni, bisa dimatikan terus didalan di tempat yang berbeda. Jadi orang sing dalan di gunung kono, orang sing dalan di gunung kono. Nah, tapi kan jauh ya, terus wis mati padahal ya. Tapi berkat kekuasaan Allah, burung itu mah diceluk mbek Nabi Ibrahim. Burung kesinilah. Oh iya, burungnya ditandai. Cek bedo tadi burung mangko dikei tanda. Tadi apa dikei apalah apa. Jadi cek bedo mbek burung lain nih. Misalnya dikei burungnya dikei tanda merah atau apa dikei kain lah misalnya di kakinya dikei kain. Nah, ditaruh di tempat yang berbeda. Tadi ono sing dalan ada yang ditarik wates, ono sing ditarik tumpang misalnya, ono sing ditarik wajah, ono di Panansari. Lah diceluk iku mah iso urip, iso nyedek nang Nabi Ibrahim. Tadi kekuasaane Allah sangat apa? Sangat luar biasa ya. Gusti Allah mau misalkan mau menghidupkan orang, bisa mau menghidupkan sesuatu yang sudah mati hidup lagi bisa. Ayo bukti sampai gen atau iso mlebu dadi siji ya. Terus oke. Sing bagian kelima ku berdakwah kepada ayahnya ya. Nabi Ibrahim maka kan punya ayah, siapa tadi namanya? Nazar bin Nahla. Lah ayahnya kan seorang pemahat patung. Nah, Nabi Ibrahim kan ngerti sih lalake perbuatan ayahnya kan keliru ya. Keliru. Jadi Nabi Ibrahim pun ngandani ayah yang ngasih tahu ayahnya. Ya, patung itu loh bukan Tuhan kita. Soalnya patung nggak punya kekuatan, nggak bisa nolong kita, menurut ya. Terus nggak bisa melihat, nggak bisa membantu, nggak bisa apapun, terus nggak punya daya upaya apapun, sehingga patung itu mah bukan Tuhan. Cuman ayahnya gak mau, tetap gak peduli. Jadi gak ngerekno anaknya lah, wis ya wis dikandani anaknya gak mau. Nah seperti itu. Yang lain juga gitu, tapi ya wis tak apa-apa. Nabi Ibrahim tetap sabar, juga marah-marah. Nah, terus di bagian ke-6 halaman 53 ini Raja Namrud yang zalim. Nah, Raja Namrud iki sapa mengko? Raja babi dunia gimana kau rajane tempat Nabi Ibrahim lahir. Sapa rajane? Raja Namrud gitu aja wis gak apa-apa, cuma nama lengkapnya Raja Namrud bin Kan'an bin Bus. Raja Namrud adalah raja yang kejam. Ini dibaca siapa yang baca? Berarti anak bacaan. Raja Namrud memerintah dengan kejam. Semua orang harus taat, tidak boleh melawannya. Bila ada yang berani melawan, nyawa taruhannya. Rakyat hidup bagaikan budak. Keadaan itu tidak membuat Namrud puas.
Ia merasa dirinya layak disembah. Ia ingin dipertuhankan. Ia berpikir rakyat pasti mau menyembahnya. Patung-patung yang tak bernyawa saja disembah, apalagi raja yang sangat berkuasa. Berarti Raja Namrud iki mah yo kepingin dianggap sebagai Tuhan pisan. Soalnya dia kan rajanya ya. Kenapa sampai Raja Namrud punya pikiran saya tuh bisa dianggap sebagai Tuhan, soalnya rakyatnya aja patung sih nggak bernyawa, sih nggak bisa berbuat apa-apa disembah ya. Jadi aku yang raja yo harus disembah, seperti itu. Nah, terus di sing ketujuh lagi temanya menunjukkan kelemahan patung ya. Nah, Nabi Ibrahim tadi kan sudah ngasih tahu ayahnya bahwa patung itu memang keliru, bukan sesuatu yang harus disembah, bukan sesembahan, tapi bukan Tuhan patung itu enggak. Nabi Ibrahim kan ngasih tahu ayahnya, terus yo ngasih tahu saudara-saudaranya pisan, ya sampai akhirnya yo ngasih tahu, bahkan sampai ngasih tahu rajanya juga ya di selanjutnya. Tapi kan tadi nggak berhasil. Nah terus Nabi Ibrahim punya ide untuk menunjukkan bahwa patung itu mangkok nggak punya kekuatan lah, bukan sesuatu yang layak disembah. Jadi menunjukkan kelemahan patung, kan gitu ya. Nah, dengan cara apa? Lah kan raja tadi dulu wong Babilonia mau dulu ku punya kebiasaan meninggal, tadi kali Israel apa ya, lencer lah ya, lencer. Lah waktu lencer waktu metu kok berarti wis ya, berarti kan di Babilonia kan ada tempat gini patung, gini patung itu apa, gini sembahyang, gini menyembah. Jadi katakan ono lapangannya lah, di lapangan itu ada patung wakeh ya. Nah itu tadi lah katanya menyembah Tuhan itu kelompok di situ. Ngono, jadi kelompok di gunung. Nah waktu itu lah orang Babilonia waktu itu duwe adat untuk pergi, jadi mungkin duwe adat lencer lah, katakan lencer kan gak ono wong sih di situ, di Babilonia kan gak ono wong. Nah waktu gak ono wong maka Nabi Ibrahim maka menghancurkan patung-patung di tempat itu mah. Jadi patung yang ditata maka dihancurno, digebuki, dikapaki, wis dibanting-banting tak gimana wis ya dihancurkan. Nah terus alat yang dia menghancurkan, misalkan dihancurkan ambil kampak lah ya. Nah, kampak itu mangko dideleh ndek gulune patung yang paling gede. Nah, ditaruh di patung yang paling besar. Nah, wis ya sudah wis. Jadi maksudnya Nabi Ibrahim jadi patung yang besar itu dikirane cek sing apa jenenge sing menghancurkan patung kecil-kecil mangko. Terus sudah ya. Terus yang ke-8 tadi, bagian ke-8 akibat perbuatan Nabi Ibrahim. Nah, perbuatan Nabi Ibrahim itu isinya itu tadi ini. Jadi perbuatan Nabi Ibrahim yang menghancurkan itu mangko. Akhirnya kan ada yang tahu, akhirnya kan lapor ke raja yang menghancurkan itu mangko apa jenenge itu Nabi Ibrahim, oh ya. Terus akhirnya dipanggil. Tadi kan mungkin ono salah satu orang sih nggak keluar, sih nggak ikut. Soalnya Nabi Ibrahim nggak, sing satu orang sih nggak ikut ngelencer mang, sih nggak melok metu. Jadi sing dek gen kono mek Nabi Ibrahim, tadi menghancurkan kan ya mesti Nabi Ibrahim kan ya. Akhirnya Nabi Ibrahim diceluk raja mangko. Raja sopo? Raja Namrud diceluk. Anu apa jenenge? Kamu ya yang menghancurkan patung-patung itu mah ya. Loh, bukan, ngono kan ya. Bukan, apa buktinya? Maksudnya
apa buktinya kok saya dituduh yang menghancurkan patung-patung kan ya. Loh, padahal kan tampaknya kan dek patung yang paling besar ya. Berarti yang menghancurkan itu kan ya patungnya, berarti bukan saya. Kapake buktinya kan kapake ditaruh ada dek lehere patung yang besar ngono ya. Ngono ya. Berarti kan ya bukan saya. Terus morono dek terus ada yang bilang loh ya gak iso kan patung kan gak iso gak hidup gak obah. Berarti kan ya gak mungkin saya bisa menghancurkan kan ngono ya. Loh, lah ya akhirnya Nabi Ibrahim bilang lah iya sama kan ngerti lah patung mah gak hidup gak punya nyawa gak bisa melakukan apapun lah kenapa kok masih disembah. Nah berarti Nabi Ibrahim ngomong jangan ya betul kan ya. Terus akhirnya orang sing sadar oh iya ya berarti kan gak mungkin sih gak mungkin maksudnya patung kan gak mungkin bisa melakukan apapun. Berarti patung itu bukan Tuhan soalnya nggak duwe kuasa. Nah, orang sing sadar, orang sing enggak, orang sing sik pancet lah, sik pancet percaya bahwa patungnya Tuhanku. Nah terus kan akeh sing wis ngerti bahwa iku maka patung bukan Tuhan. Nah, Raja Namrud kan ya marah. Dia malah apa ya malah nggak percaya lu ya malah nggak percaya. Akhirnya Nabi Ibrahim memang dihukum ambil siapa ambil raja soalnya apa ya maksudnya nggak manut. Akhirnya Nabi Ibrahim itu dibakar dihukum dibakar dibakar sudah ambek kayu-kayu maka yo wis murup wis sembarang akhirnya tapi ternyata atas kuasa Allah Nabi Ibrahim tidak luka tidak terbakar. Tadi lek wong bener tadi lek wong kan bener sih Nabi Ibrahim kan bener ngandani sih bener sih ngandani sih bener bahwa tindakan mereka itu salah kan tapi sik dihukum yo gak salah sik dihukum tapi Gusti Allah enggak diam membantu jadi walaupun diobong tapi enggak terbakar itu salah satu mukjizatnya Nabi Ibrahim yaitu enggak terbakar waktu dibakar. Oke ya wis iki cek nah di latihan halaman 56 bukaan halaman 56. Nah itu ada soal ya soal nyoba tes kepahaman. Ayo nomor 1 dibaca soalnya. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di mana? Palestina toh? Irak betul tapi Babilonia ya betul lah. Oke. Terus ayah Nabi Ibrahim siapa namanya? Ayah siapa? Oleh wis delok siapa ayahnya? Azar bin Nahur. Ayahnya Azar bin Nahur. Terus pekerjaannya ayah Nabi Ibrahim membuat patung. Terus Babilonia sing keempat ya. Baca Babilonia keempat coba soalin. Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat kejam yang bernama Nama siapa tadi? Raja Namrud. Kejam ya soalnya bohong. Memang ngomong Nabi Ibrahim juga ya kejam kan ya. Sing nomor 5 penduduk Babilonia tidak mengenal Allah tetapi menyembah patung. Ambil apa mang? Ambil bintang. Terus keenam Nabi Ibrahim hidup di lingkungan yang penuh dengan perbuatan apa? Musyrik ya. Musyrik soalnya menyembah sesuatu sing gak menyembah Allah tadi musyrik ya. Lagi nomor 7 Nabi Ibrahim dihukum oleh
Raja Namrud dengan cara apa? Dibakar. Salah satu nomor 8. Salah satu ajaran Nabi Ibrahim adalah tauhid, yaitu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. berarti tauhid itu ajaran menyembah Allah ya, untuk menyembah patung. Terus nomor 9. Orang yang menyembah berhala berarti telah mempersekutukan Allah. Nomor 10. Apa yang terjadi setelah Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud? Apa yang terjadi? Tidak terbakar. Yes. Saiki sing B iku kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Sebagian 1, keluarga Nabi Ismail. Setelah berdakwah, baca wis Kak Tara, baca itu. Setelah berdakwah sifat Milonia dan beberapa lama tinggal di Mesir, Nabi Ibrahim alaihissalam bermaksud pindah ke Palestina bersama istrinya. Karena lama tidak memiliki anak, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai anak yang soleh. Berkat doa itu maka Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ismail. Ibu Nabi Ismail alaihissalam bernama Hajar. Ya Kak sing mau diamal berarti Nabi Ibrahim punya anak bernama Nabi Ismail ya. Nah, namanya ibunya bernama Hajar. Terus itu tadi wes lama, jadi Nabi Ibrahim itu gak punya anak itu lama. Terus lama bertahun-tahun lamanya, terus akhirnya punya anak Nabi Ismail. Dan nanti adik Nabi Musa, tapi nanti ya. Terus yang kedua itu hijrah ke Mekah dengan penuh tawakal. Baca wis Mbak Viola, dengan penuh tawakal kepada Allah yuk. Nabi Ibrahim meninggalkan rumah, membawa Hajar dan Ismail tanpa tempat tujuan yang tertentu. Lahannya berserah. Iya, berarti iya aku sopo Nabi Ibrahim ya. Ia hanya berserah diri kepada Allah yang akan memberi arah kepada binatang tunggangannya. Setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan jauh, tibalah pada akhirnya Nabi Ibrahim bersama istri dan anaknya Ismail di Mekah. Di kota itu Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim dan menjadi kiblat manusia dan seluruh dunia. Di tempat itu Masjid Haram sekarang berarti kaitannya mangko ya. Nabi Ibrahim gak punya tujuan, jadi wis pokoknya berangkat gitu aja wis ya. Ambil siapa istrinya, ambil anaknya. Akhirnya sampai di Mekah. Di Mekah mangko Nabi Ibrahim mendirikan Ka'bah ya. Ka'bah sing menjadi kiblat manusia dari seluruh dunia. Biasa juga opo? Bisa Ka'bah ono acara opo? Ada apa? Ka'bah. Ada ibadah haji. Nah, terus ya kisahnya seperti ini ya.
Ini yang ketiga, ditinggal di tempat yang gersang. Nah, tadi dibaca, siapa yang baca ini? Baca. Setelah masih belum hilang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di Makkah. Hajar dan Ismail harus ditinggalkan padahal tempat itu sangat gersam, tak ada air dan tanaman yang subur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada istrinya bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus bertawakal kepadanya. Hajar berkata, kemanakah engkau akan pergi? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruhmu melakukan hal ini? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, benar Allah lah yang menyuruh kita ke sini. Percayalah Allah Maha Penyayang, tidak mungkin menelantarkan kalian. Jadi lah, makanya kemana tempatnya gersang ya, gersang itu mangko panas, kalau ada tumbuh-tumbuhan itu senjata gersang itu seperti itu. Nah, ditinggal di situ ya, terus dikasih lah ya apa kan ya, dikasih bekal. belum buka sih, tapi juga nah, terus kan ya ditinggal di apa jenis tempat yang bersama kok gak ono kan ya dikasih tadi ditinggal mah dikai bekal maem ambil bekal ini ya. Nah suwe-suwe kan habis ya kan bener kan misalkan ditinggal di hutan apa di kena makanan atau minuman sesuai kan habis kan, makan habis lah akhirnya mangkok ibu sorry nggak boleh gitu. Ibu Nabi Ismail maka siapa nanti namanya? Sarah. Kok Sarah? Mangkok akhirnya bingung kan ya. Wis mimik itu habis. Nah, Nabi Ismail masih bayi ya, ceritanya masih bayi. Nah terus kali kan bingung ya. Lah kok ya apa akhirnya bingung ya, bingung. Terus wong iku mah lari-lari ya, goleki maksudnya kesana kemari ku golek bek menawa ada makanan, bek menawa ada air, bek menawa ono sing nulung, sing ngasih, ini kok berusaha ayo sampai balik riwariwi ku selama 7 kali riwariwi niku di bukit dadi wis munggah riwariwi gini ke antara Bukit Safa Bukit Sofa dan Marwah ya, Safa dan Marwah. Berarti terus setelah itu lah kok malah keluar yang namanya air Zam-zam lah. Alhamdulillah tadi gara-gara wis iku mangko bekasnya iku mang kok keluar air sih, akhirnya bisa mimi iso ngakai mimi Nabi Ismail. Nah akhirnya bisa kan ngasih pertolongan sih, manut sih maksudnya sing suruh ninggalkan perintah Gusti Allah. Ternyata waktu kesulitan juga ditolong Gusti Allah. Ceritanya gitu sih, bab sing munculnya air Zam-zam. Nah sing kelima saiki pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam. Iki ceritanya iki Nabi Ismail wis gede ya, malah sih bayi ya munculnya air Zam-zam. Ini dibaca wis, siapa yang belum baca Bang Viola? Wis baca Nabi Ismail. Adalah anak yang taat pada perintah hormat kepada orang tuanya. Ketaatan dan kepatuhan Nabi Ismail
Ismail hingga usia remaja. Nabi Ibrahim oleh Allah ketika diuji oleh Allah. Perintah ini dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 111. Jadi banyak ya Ogi. Tapi inti nih, ya perhatikan. Waktu bayi mengko dikongkon ninggal. Nabi Ibrahim dikongkon ninggal. Nabi Ismail ambek ibu dek tempat sing gersang, tapi alhamdulillah ditulung Gusti Allah ya dengan munculnya air Zam-Zam. Nah, sedang wis rada gede, wis remaja. Nabi Ibrahim disuruh menang mbek Gusti Allah. Disuruh apa iki, Mang? Kia banyak ya. Intinya seperti itu. Disuruh menyembelih Nabi Ismail. Nah, mbek Gusti Allah cuma menyembelih Nabi Ismail. Padahal Nabi Ibrahim sudah lama nggak punya anak, ya wis bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun nggak punya anak. Sudah punya anak, wis gede ya, wis remaja, ambek Gusti Allah disuruh menyembelih. Nah, ya kuara. Saken ya. Nah, tapi berhubung Nabi Ibrahim orang yang taat, akhirnya Nabi Ibrahim mau. Nah, anaknya Nabi Ismail juga anak yang taat Gusti Allah, ya patuh nang orang tua, nang ayahnya. Jadi Nabi Ismail juga mau, gak apa-apa ya, misalnya gitu, sembelihlah saya, gak apa-apa. Nah, terus sebagai seorang ibu ajar malah yang ngono digodhong wis setan, ojo gelem, ojo oleh anake kok wis gak punya anak lama, kok sedang punya anak disuruh menyembelih gitu ya. Tapi ya kemana akhirnya dia tetap mau. Soalnya ibu ajar juga seorang yang taat kepada Allah, sehingga mau wis gak apa-apa wis kita patuh sama perintah Allah. Kan wis patuh, wis kate disembelih. Nah, kok Nabi Ismail diganti jadi kambing Gusti Allah ya. Jadi gak sih disembelih, tapi sudah disembelih kambing. Jadi ketika patuh menang Gusti Allah, ambek Gusti Allah ditulungi maneh. Ya, seperti itu sing bab kelima sing pengorbanan Nabi Ismail. Wis. Iya, saiki ono soal meneh. Jadi halaman 59 dibuka. Ayo, ada bacaan bareng-bareng. Ayo, Mbak Mangko. Nomor 1, sebutkan perbuatan terpuji Nabi Ismail. Apa perbuatan terpuji ini? Nabi Ismail. Perbuatan terpuji itu perbuatan sing apa sih? Perbuatan baik lah ya. Berarti perbuatan baik Nabi Ismail itu apa? Patuh kepada orang tua. Soalnya waktu apa jenenge Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih, dia apa ya beliau aku istilah gitu. Jadi Nabi Ismail adalah anak yang patuh kepada orang tua. Terus yang kedua, apa yang disampaikan Nabi Ismail kepada ayahnya ketika mendengar dirinya akan disembelih? Berkata ya apa? Nabi Ismail ngomong apa? Ngomong gak apa-apa ya, maksudnya gak apa-apa aku sembelih ya gitu, dia bilang gitu. Terus yang ketiga, mengapa Nabi Ismail mau mengikuti perintah ayahnya? Kenapa? Karena Nabi Ismail adalah anak yang patuh juga beriman kepada Allah. Jadi dikokon apa-apa mesti manut. Siapakah yang pertama kali membangun Ka'bah? Siapa monggo? Nabi Ibrahim. Terus yang kelima, tempat berdiri Nabi Ibrahim di sekitar Ka'bah, sing iso keluar apa jenenge air Zam-Zam, apa Bukit Safa dan
Marwah. Yang keenam, mata air yang keluar di saat Hajar dan Ismail kehausan. Apa jenis air apa jenis? Zam-zam. Terus nah ini mangko lali ya sing kurban maksudnya nomor 7. Ibadah sunnah berkurban diperingati setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Mang lali sampai begitu sampai nomor saya tadi mang. Oh iya nanti setiap tanggal 10 Dzulhijjah mangko disunahkan berkurban iku mang mengambil hikmah dari pelajaran mang Nabi Ibrahim sing mau menyembelih Nabi Ismail iku mangko ya. Jadi di setiap tanggal 10 Dzulhijjah iku mangko disunahkan untuk berkurban kambing untuk satu orang. Selain kambing apa sih yang bisa dikurbankan? Sapi, unta. Sapi, unta terus apa? Kerbau. Bisa. Nah, saiki nomor 5 kok. 9 ya 9. Perintah perintah untuk membangun Ka'bah mangko terdapat di surat apa mangko? As-Saffat mangko. Keteladanan apa yang dapat diambil dari kisah Nabi Ismail? Apa keteladanan? Sehingga nek dicontoh teko Nabi Ismail apa? Patuh kepada orang tua. Nah, sudah selesai ya? Sudah selesai ya namanya buka nah, ikut coba. Ayo coba dikerjakan. Ya. Coba dikerjakan ya. Bisa baca sih, bisa baca sendiri ya. Langsung dibahas wes tapi berusaha gak melu ngomong, ya. Tidak kelamaan. Ya baca satu ayo. Bareng wes baca bareng. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam bernama apa itu jawabannya? Binahur. Si kedua, walaupun ayahnya kafir namun Nabi Ibrahim alaihissalam tetap menghormati, B membenci, C durhaka, D menentang. Sing apa dapat sing A yo. Kisah Nabi Ismail alaihissalam yang perlu diteladani umat Islam sampai sekarang adalah A. Itikaf, B. Infak, C. Kurban, D. Sedekah. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Kurban. Raja yang zalim di masa Nabi Ibrahim alaihissalam bernama A. Fir'aun, B. Namrud, C. Abraha, D. Jalut. Apa jawabannya? B. Mukjizat ya. Mukjizat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam berupa A. Suaranya merdu, B. mengeluarkan cahaya, C. wajahnya tampan, D. dibakar tidak hangus sendiri. D. Apa pintar? Pada mulanya, ayo. Pada mulanya umat Nabi Ibrahim alaihissalam hanya yang menyembah Allah di matahari, C. patung di gunung. Apa jawabannya? Patung. C. Jawabannya C. Betul. Yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim. Berarti C. A. Salah satu ajaran Nabi Ibrahim adalah tauhid, yaitu menyembah Allah. Nabi Ibrahim hidup di lingkungan yang penuh perbuatan A. keimanan, B. kemusyrikan, C. persaudaraan, D. perdamaian. Pintar. 10. Sumber mata air yang ditemukan Hajar adalah A. Mekah, B. Aqua, C. Zam-zam, D. Agno. C. Sama-sama. Alhamdulillah pinter. Alhamdulillah pelajaran hari ini selesai. Semoga
ngerti ya, semoga bisa semoga ngerti, semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.